Tahun 1958, saat Indonesia baru belajar berdiri, sebuah operasi rahasia asing diam-diam berusaha merobohkannya. Willem Oltmans bukan wartawan biasa. Oltmans menyaksikan Fidel Castro merebut Havana, berdiri di Leopoldville ketika Patrice Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama Kongo, dan menginjak pasir Teluk Babi, tempat Central Intelligence Agency dipukul mundur secara memalukan. Selama lebih satu dekade, Oltmans melaporkan dunia dari markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Namun, justru Indonesia lah yang kelak membuatnya paling terkejut. Keterkejutan itu datang terlambat. Tahun 1995, ketika Profesor George McTurnan Cahin menerbitkan Subversion as Foreign Policy, The Secret Eisenhower Dulles Debacle in Indonesia. Buku itu berbasis dokumen resmi Amerika Serikat yang dibuka lewat Freedom of Information Act, memaksa Oltmans menelan kenyataan pahit. Apa yang selama ini Oltmans curigai kini terbukti, bahwa kudeta terhadap Presiden Soekarno bukan sekedar gosip perang dingin, bahwa tahun 1958 CIA benar-benar turun tangan. Di mata publik barat, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower adalah pahlawan, sosok santun, jenderal yang membebaskan Eropa. Tetapi dokumen-dokumen yang dikutip Cahin menunjukkan sosok lain. Eisenhower adalah seorang pemimpin yang mampu tersenyum di Gedung Putih sambil memerintahkan operasi rahasia untuk menghancurkan negara sahabat. Pada tahun 1956, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya sejak Indonesia merdeka. Soekarno memilih Washington sebagai tujuan awal. Ini adalah sebuah isyarat politik yang jelas. Baru setelah itu, rencana mengunjungi Moskow dan Peking. Di depan Kongres Amerika Serikat, Bung Karno berbicara dengan bahasa Inggris yang diperiksa langsung oleh Joseph Gorkin, seorang pengacara ekonomi dan penulis buku Amerika. Pesan Soekarno tegas dan tak ambigu. Indonesia tidak untuk diperjualbelikan. Tak ada badai dolar yang bisa membelokkan jalan Indonesia. Pidato itu tidak disukai Washington. Apalagi setahun sebelumnya, April 1955, Soekarno justru meluncurkan konferensi Asia Afrika. Saat itu hadir perwakilan dari 29 negara yang merepresentasi total populasi 1,5 miliar orang, atau setara 54% dari populasi dunia. Dari kota Bandung inilah Soekarno memprakarsai kelahiran gerakan non-blok. Ini adalah sebuah upaya menempatkan negara-negara berkembang sebagai penengah, bukan pion dalam pertarungan Amerika dan Uni Soviet. Konsep ini berakar pada falsafah Jawa, musyawarah dan mufakat. Bagi Washington, pidato Soekarno itu bukanlah unjuk idealisme. Pidato itu adalah pembangkangan. Maka skenario pun digelar. Di balik senyum diplomasi, roda kudeta mulai diputar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles secara terang-terangan berbicara tentang keinginannya memecah Asia Tenggara menjadi unit-unit kecil berbasis ras dan geografi. Baginya, Indonesia yang kuat dan bersatu adalah ancaman. Lebih baik hancur asal mudah dikendalikan. Soekarno mengundang Eisenhower datang ke Jakarta. Undangan itu diabaikan. Sebaliknya, Ketua Presidium Majelis Agung Uni Soviet, Kliment Voroshilov, menerima undangan tersebut. Voroshilov datang ke Indonesia pada tahun 1957. Oltmans ikut dalam kunjungan kenegaraan itu selama 7 hari, berkeliling Nusantara bersama 2 presiden. Dan Oltmans melihat dengan mata kepalanya sendiri, Indonesia tidak berubah menjadi negara komunis. Namun, propaganda Amerika berkata sebaliknya. Media Amerika Serikat mulai menggambarkan Bung Karno sebagai boneka Moskow. Ketakutan diciptakan bukan berdasarkan fakta, melainkan kebutuhan geopolitik. Menurut Cahin,
Eisenhower, John Foster Dulles, dan Alan Dulles, Direktur CIA, yakin bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Keyakinan itu menjadi dalih untuk bertindak. Sejak Maret 1957, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat mulai menggelar rapat, terutama ketika pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro-Hamijoyo jatuh pada 17 Maret 1957. Armada ke-7 disiagakan. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika siap menghadapi keadaan darurat di Jakarta. Kapal selam Amerika terlihat di perairan Sumatera. Dengan kapal selam itu, senjata modern dan amunisi dikirim secara diam-diam ke markas besar PRRI di Padang. Permesta diberi dukungan pesawat tempur. Semua dilakukan secara rahasia. Bahkan Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, John Allison, tidak diberitahu. Allison dibiarkan menjadi diplomat buta, sementara CIA dan Gedung Putih bersekongkol menggulingkan kepala negara yang secara resmi ia wakili. Oltmans mengenal Allison. Ia tahu sang duta besar tidak sepaham dengan CIA soal Soekarno. Justru karena itu, Allison disingkirkan. Setelah hanya 7 bulan bertugas, ia dipaksa pensiun. Sebaliknya, Hugh S. Cumming yang secara pribadi tidak menyukai Soekarno menjadi penghubung CIA dan Departemen Luar Negeri. Ia berhubungan langsung dengan Dulles bersaudara. Oltmans pernah bertemu Cummings di Istana Merdeka. Ia juga berbincang dengan penggantinya. Baru kemudian ia sadar, sebagian diplomat Amerika adalah pion, sebagian lain algojo. Pada 17 Agustus 1957, Oltmans ikut Soekarno berlayar ke Maluku, Ternate, dan Tidore. Di salah satu persinggahan, seorang Amerika bergabung dan memperkenalkan diri sebagai Profesor Guy Pauker, ramah, cerdas, terlalu ingin tahu. Saat itu, Oltmans tidak menyadari bahwa Pauker adalah seorang pengamat masalah Asia dari kelompok pemikirnya, CIA, yaitu Rand Corporation di California. Oltmans bahkan memperkenalkan Pauker kepada Soekarno. Pada pagi hari sekitar pukul 6, ketika Presiden sudah terjaga dan duduk santai di beranda, Soekarno sempat bertanya apakah Pauker memiliki hubungan keluarga dengan Anna Pauker, tokoh komunis Rumania. Pauker menjawab, tidak. Bertahun-tahun kemudian, penyesalan itu menghantui Oltmans. Ia sadar, tanpa disadari, ia telah memperkenalkan salah satu antek CIA paling penting kepada sahabatnya sendiri. Gerakan PRRI, Permesta gagal total. Pesawat CIA ditembak jatuh di Ambon. Pilotnya, Alan Pope, ditangkap hidup-hidup. Dunia tahu CIA terlibat. Namun bagi Oltmans, kegagalan itu bukan akhir, melainkan pelajaran bagi Washington. Taktik diubah, pendekatan diperhalus, militer Indonesia dirangkul, bantuan kembali mengalir. Jenderal-jenderal dilatih di Amerika Serikat. Orang-orang yang sama bekerja di balik layar dengan kesabaran dan strategi jangka panjang. Karena itu, Oltmans selalu heran ketika banyak orang Indonesia menerima keterlibatan CIA pada 1958. Tetapi menolak kemungkinan keterlibatan serupa pada 1956. Baginya, jawabannya sederhana dan mengerikan. 1965 bukan cerita lain, melainkan adalah pengulangan yang lebih rapi. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto. Sejak diluncurkan, Super Semar telah membuat perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan politik di Indonesia, terlebih di dalam pemerintahan Soekarno. Sejak itulah, perlahan tapi pasti, kekuasaan Soekarno dipreteli.
seluruh kendali pemerintah, militer, hingga wewenang presiden mutlak berada di bawah kendali pengemban Super Semar, Panglima Pangkop Kamtib, Letjen Soeharto. Sementara itu, Presiden Soekarno hanya menjadi pemimpin simbolis saja. Meski begitu, Soeharto dengan sadar jika suatu waktu Super Semar bisa saja dicabut Soekarno di kemudian hari. Maka dari itu, untuk memperkuat legitimasi Super Semar, Letjen Soeharto pun membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk menetapkan Super Semar sebagai mandat resmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain daripada itu, MPRS yang pada waktu itu diisi oleh kroni Soeharto dan diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution digunakan untuk mengadili Presiden Soekarno dalam sidang istimewa. Dengan demikian, serangan terakhir Soeharto hanya menunggu waktu saatnya tiba. 20 Juni hingga 5 Juli 1966, MPRS menggelar sidang istimewa untuk Presiden Soekarno dengan menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rezim demokrasi terpimpin dan termasuk peran Soekarno dalam G30S selaku Presiden Indonesia. Dengan judul Nawaksara, di hadapan MPRS, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya selama menjadi presiden. Sesuai namanya, pidato Nawaksara itu mengurai masalah nasional selama masa demokrasi terpimpin. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara atau disingkatkan Nawaksara. Namun, pidato atau pembelaan Soekarno itu ditolak mentah-mentah oleh MPRS. Bahkan, pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS mengenai ratifikasi Super Semar dan pelarangan ideologi Marxisme Komunisme. Kini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Soekarno. Secara memalukan, Soekarno harus memuji Soeharto sebagai pengemban Super Semar yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Bagaimanapun, inilah yang terbaik bagi Soekarno untuk menghindari perpecahan. Sempat, perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan kalangan polisi Jawa Timur yang masih menaruh hormat kepada Presiden Soekarno telah bersiap siaga untuk membela Bung Karno guna melawan Soeharto dan antek-anteknya. Namun, Soekarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan dengan tegas menolak melawan balik kepada Soeharto. Soekarno tidak ingin adanya perang saudara, yang mana ditakutkan pula akan dijadikan kesempatan kaum imperialis untuk menjajah kembali Indonesia. Soeharto sangat mengetahui akan hal itu. Maka, Letjen Soeharto sebagai pengemban mandat Super Semar lantas melarang semua orang, termasuk pendukung Soekarno, untuk berkunjung atau menjenguk Presiden Soekarno. Para perwira yang dianggap masih setia pada Soekarno diberi beberapa pos jabatan yang menguntungkan Soeharto. Bahkan, Soeharto juga menunjuk anggota baru DPR GR yang sejalan dengannya untuk memuluskan pelengseran Presiden Soekarno melalui mekanisme sidang MPRS di kemudian hari. Dan benar saja, 22 Oktober 1966, MPRS mengirim nota kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi pertanggungjawabannya sebagai presiden.
Akhirnya, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS. Dalam nota berkepala pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan terjadinya G30S 1965, yakni kebelingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Namun, lagi-lagi MPRS menilai penjelasan Nawaksara itu tidak memuaskan, dan bahkan kemudian Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menolak pelengkap Nawaksara Bung Karno. Bisa dikatakan, pelengkap Nawaksara itu adalah usaha terakhir Presiden Soekarno untuk mempertahankan diri sebagai presiden. Namun, naas, pertahanan Soekarno kini sudah dijebol dan hanya menunggu saatnya tiba, dia meninggalkan istana. 21 Januari 1967, MPRS mengeluarkan sikap resmi dan menyatakan bahwa Presiden Soekarno alpa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian, Letjen Soeharto memberi Soekarno pukulan telak dengan memerintahkan ABRI untuk mengultimatum Presiden Soekarno pergi dari istana. Kala itu, opsi yang tersisa bagi Soekarno adalah mundur dari jabatan presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS dengan tidak hormat. Akhirnya, dengan berat hati, Presiden Soekarno pun bertekuk lutut dan bersedia meninggalkan istana secara sukarela. 22 Februari 1967, di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden Soekarno secara terpaksa mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Super Semar, Letjen Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS melantik Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden kedua. Orde Lama yang dipimpin Soekarno pun tumbang seketika. Dengan demikian, lahirlah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Sejarah mencatat, Soeharto dengan senjata Super Semarnya berhasil meruntuhkan Soekarno dari kekuasaannya hanya dalam waktu 1 tahun lebih 1 hari. Penduduk lokal dan pejabat setempat di Pegunungan Jayawijaya dengan penuh antusias menantikan kedatangan Presiden Soeharto. Dengan pengawalan ketat dari Pas Pampres, Presiden Soeharto tiba di tengah sambutan meriah masyarakat Papua yang menghiasi acara dengan warna-warni budaya mereka. Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga Freeport Indonesia, proyek monumental yang menelan biaya sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat. Tanpa menghitung nilai inflasi saja, jumlah ini setara dengan 2,4 triliun rupiah dengan kurs rupiah terhadap dolar 16.000. Proyek ini didukung bantuan dari Jepang, Jerman Barat, dan Amerika Serikat. Sebuah jalan sepanjang 100 km telah dibangun melintasi rawa bakau dan medan terjal untuk menghubungkan tambang dengan pelabuhan terdekat, membuka akses baru bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. Tambang ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masuknya lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. Aja standby, Pak Sunyoto lagi terima berita. Ini dari mana? Dari helikopter Victor Bravo Papa. Aja standby, please. Sesungguhnya pada April 1965, Freeport telah mendapat restu untuk menambang di Edsberg, kini di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Namun negosiasi tersendat karena Soekarno tidak mau begitu saja membiarkan kekayaan alam Indonesia dikelola oleh asing. Saya sebagai presiden, saat angin perubahan politik mulai menghembuskan tanda-tanda akhir kekuasaan Soekarno, ditambah Freeport telah mendapat suntikan dana sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat dari lembaga-lembaga Amerika,
langkah Freeport semakin tegas untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua. Pada April 1967, hanya 3 bulan setelah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 diberlakukan, Freeport menandatangani kontrak monumental untuk mengeksplorasi cadangan emas serta tembaga di Irian Jaya. Penandatanganan tersebut yang disebut Dennis Late dalam The Politics of Power Freeport in Suharto, Indonesia, sebagai langkah berani dan luar biasa, menjadikan Freeport sebagai perusahaan asing pertama yang mengikat kontrak dengan pemerintahan baru dalam kondisi yang unik. Pasalnya, penandatanganan kontrak dilakukan oleh Menteri Pertambangan Slamet Bratanata, mewakili pejabat Presiden Soeharto, bukan Presiden Soekarno. Kedua, Irian Barat sebagai wilayah konsensinya masih berada dalam sengketa internasional yang difasilitasi oleh PBB. Berdasarkan kontrak itu, Freeport menikmati masa bebas pajak selama 3 tahun dan konsesi pajak sebesar 35% untuk 7 tahun berikutnya, serta pembebasan dari segala macam pajak atau royalti kecuali pajak penjualan sebesar 5%. Muhammad Sadli, Menteri Pertambangan ketika itu, dalam buku Pelaku Berkisah dengan editor T. Kianwi, mengakui bahwa kontrak generasi pertama itu kurang menguntungkan secara ekonomi bagi Indonesia. Undang-undang PMA sebagai produk hukum di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru menjadi salah satu strategi pemerintahan Soeharto untuk menarik modal asing guna memulihkan perekonomian nasional. Dan Freeport sebagai salah satu korporasi internasional pertama menjadi penerima manfaat terbesar dari peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Poin Freeport sebagai salah satu korporasi internasional pertama yang menjadi penerima manfaat terbesar dari peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto belakangan memicu munculnya teori konspirasi. Pada 1936, geolog Belanda Jean-Jacques Dozy bersama 2 rekannya menemukan tambang emas yang luar biasa kaya di Papua. Penemuan ini kemudian menjadi pusat perhatian keluarga dekat Dozy yang berhasil meyakinkan Forbes Wilson, manajer eksplorasi yang kelak menjadi petinggi Freeport Sulfur, tentang potensi besar yang tersembunyi di tanah Papua. Penemuan ini ternyata memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Amerika Serikat tergiur oleh kekayaan alam Papua, sehingga memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat dengan Belanda. Desakan Amerika berhasil membuat Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns menyatakan bahwa Amerika memaksa Belanda keluar dari Papua setelah menolak kerjasama penambangan emas dan tembaga di sana. Namun kemenangan ini bukanlah akhir dari konspirasi. Amerika Serikat gagal menanamkan pengaruhnya di Papua karena kebijakan anti asing Presiden Soekarno. Sejarawan Paul Grant dari Brisbane, Australia, mengungkapkan bahwa Direktur CIA Alan Dulles mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Soekarno yang dianggap menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika. Namun Presiden John F. Kennedy melihat Soekarno sebagai seorang nasionalis sejati. Pada 1961, Kennedy memecat Dulles sebagai Direktur CIA karena keterlibatan CIA dalam operasi di Indonesia, termasuk mendukung PRRI Permesta.
Pada 22 November 1963, Kennedy dibunuh di Dallas, Texas. Padahal dia berencana mengunjungi Jakarta pada awal 1964. Pembunuhan Kennedy diduga dilakukan untuk mencegah Kennedy menjalin hubungan lebih dekat dengan Soekarno yang bisa menggagalkan rencana Dulles. Presiden Lyndon Johnson memasukkan Dulles sebagai anggota Komisi Warren yang menyelidiki pembunuhan Kennedy. Dulles menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald adalah pelakunya. Namun Volgren mencurigai bahwa Dulles mungkin adalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan tersebut. Kennedy dianggap ancaman karena melihat Soekarno bukan sebagai komunis dan ingin menjadi mediator dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Peluang besar bagi Freeport baru muncul saat terjadinya peristiwa G30 SPKI 1965 yang menggulingkan Soekarno. 2 bulan setelah kudeta militer, CEO Freeport Langford Williams menelepon Forbes Wilson. Dia mendapat kabar dari eksekutif Texaco bahwa negosiasi Erzberg akan segera dimulai. Pemerintahan Soeharto, meskipun belum resmi, dianggap lebih ramah terhadap Amerika daripada Soekarno. William yakin negosiasi akan berjalan lancar berkat koneksi kuat eksekutif Texaco, Julius Tahija dengan Soeharto. Tahija, mantan tentara yang pernah dekat dengan Soekarno, namun berbalik menentangnya, memiliki hubungan yang erat dengan Soeharto, yang berpeluang besar menjadi pemimpin Indonesia. Relasi antara Julius Tahija dengan Soeharto dijembatani oleh Ibnu Sutowo yang ketika itu menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk OPEC. Akhirnya sejarah mencatat Soeharto membuka pintu lebar-lebar bagi Freeport untuk mengeksplorasi kekayaan Papua, menggelar karpet merah bagi eksploitasi besar-besaran yang akan mengubah wajah ekonomi dan politik Indonesia selamanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Jangan mau dibunuh oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anak, simpan segala yang kau tahu. Jangan terimakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Seribu dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Ya, kita memang telah berjiwa banteng. Ya, kita pada waktu itu memang telah bertekad banteng. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan panduk. Janganlah banteng yang tidak mempunyai panduk. Banteng muncul kata orang Jawa. Banteng yang tidak mempunyai panduk. Untuk kader-kader partai di seluruh tanah air, saya berpesan kepada kalian, terutama 3 pilar partai,
yaitu struktur partai, legislatif, dan eksekutif. Jangan kehilangan orientasi, jangan disorientasi. Pegang teguh ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Jadikan Pancasila bintang penuntun yang membimbingmu dalam menentukan langkah dan keputusan politik. Berfokuslah, berpeganglah pada rakyat, enyahkan alam pikiran pragmatis, singkirkan mental individualis. Jangan kompromis terhadap hal-hal prinsip yang menyangkut kehidupan dan keselamatan rakyat. Gelorakan jiwa gotong royong, nyalakan suluh perjuangan, nyalakan api pergerakan, satukan diri, sing-singkan lengan, kepalkan tangan persatuan, dan gemakan petik merdeka sejati. Karena tujuan kita adalah Indonesia Raya. Merdeka!